Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nih Kalau kita hari satu hari menuju libur ya. Besok kita ada tanggal merah. Oke, wah ini senang banget hari ini saya kembali lagi Anissa Kurnia. Saya hari ini kembali untuk eh, memandu acara Eranya Talks. Dan hari ini spesial sekali karena hari ini kita kedatangan klien kita atau pelanggan setia dari Eranya Cloud, yaitu dari Jeeves Indonesia. Ada Pak Raffi nanti yang akan bergabung sama kita untuk sharing pengalamannya menggunakan Eranya Cloud. Mungkin di sini untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung mungkin sudah pakai Eranya Cloud atau sedang di-approach mungkin sama tim sales atau tim partnernya Eranya Cloud, bisa sambil dengerin nih gimana sih pengalamannya dari Pak Raffi selaku IT Manager dari Jeeves Indonesia. Hari ini juga kita tuh akan ditemani sama Pak Deddy Kusnadi selaku Cloud Consultant dari Eranya Cloud. Dan hari ini kita spesial akan membahas tentang cloud cost optimization, strategi efisien dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Apalagi kalau misalnya kita kan belakangan ini memang selalu mendengar beberapa pekan ini ya, kita lebih sering mendengar berita negatif gitu ya terkait dengan ekonomi di Indonesia gitu, yang apa kursnya kita turun gitu di mata dolar dan lain-lain. Jadi kita akan bahas hari ini dan semoga hari ini juga bisa eh, menambahkan insight untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah bergabung di sore hari ini, siang hari ini, sorry. Oke, eh, saya juga hari ini punya hadiah berupa saldo e-wallet untuk dua orang pemenang yang akan diundi di akhir acara. Jadi nanti jangan lupa untuk isi feedback form karena nanti kita akan undi pemenangnya. Dan saya juga punya dua hadiah merchandise spesial dari Eranya Cloud. Nanti merchandise-nya itu eh, PR package dari Eranya Cloud. Jadi beda gitu ya. Jadi nanti untuk dua pertanyaan terbaik bisa berhak mendapatkan merchandise dari Eranya Cloud. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang Pak Deddy Kusnadi selaku Cloud Consultant dari Eranya Cloud. Silahkan Pak Deddy. Oke, terima kasih Mbak Anissa untuk introduction-nya. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua yang join di sesi webinar dari Eranya Cloud. Ya, mudah-mudahan hari ini kita lebih ke sisi sharing session, apa yang bisa saya sebagai cloud provider, sebagai cloud consultant dari Eranya Cloud, ingin juga memberikan sharing ya terkait dengan bagaimana sih proses atau strategi kita di dalam melakukan efisiensi terkait dengan kondisi ekonomi kita ya di belakangan waktu terakhir ini. Kita tahu sejak awal mungkin 2025 ini menjadi satu momen yang cukup berat ya terkait dengan terutama perubahan di sisi ekonomi global. Saya terus terang mendapatkan apa eh, arahan untuk sesi ini memang agak berat terus terang karena ini juga kita berkaitan dengan bagaimana kita bisa melakukan efisiensi terutama di dalam perusahaan kita untuk satu sisi kita survive dari kondisi ekonomi yang cukup berat, tapi satu sisi juga mau nggak mau yang namanya bisnis kan harus jalan gitu ya, harus survive, harus bisa menyesuaikan atau agile dari kondisi yang kita rasakan sekarang. Nah, mungkin kita tahu bahwa sejak awal, mungkin dari sisi pemerintah dulu ya, dari negara adanya pengetatan anggaran
di mana anggaran hampir di semua lini ya itu melakukan perubahan di sisi budgeting ya, dan itu akan berimpact ya baik langsung atau tidak langsung, terutama pasti ke bisnis kita gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang relevan untuk kita membicarakan apa sih yang bisa kita lakukan dalam menghadapi situasi ini ya. Makanya kenapa di sini pada di dalam agenda yang ingin saya bawakan dalam waktu kurang lebih 30 menit ini adalah kenapa cloud optimization ini menjadi hal yang penting ya. Menjadi hal yang memang menjadi keharusan lah dari sisi kita sebagai pelaku usaha maupun em, yang juga memberikan servis ya untuk layanan ke masyarakat. Ya, tentu ini menjadi satu poin penting juga ya. Kemudian dari sisi bagaimana ekonomi konteks ya, ekonomi itu akan berimbas terhadap bisnis kita. Itu juga nanti akan sedikit saya gambarkan. Kemudian masalah yang terjadi mungkin dalam hal kita melakukan proses budgeting maupun pengeluaran atau biaya kos kita terkait dengan IT services ya. Itu juga mungkin banyak hal-hal yang mungkin selama ini masih kurang dan perlu untuk kita lakukan improvement. Nah, di sini dalam hal ini kita akan melihat poin-poin apa aja yang seringkali mungkin dari tim IT mengalami semacam pain point atau kendala-kendala yang tanpa kita sadari yaitu berlangsung sudah cukup lama ya dari sisi bagaimana kita melakukan spending dari sisi IT kita gitu ya. Nah, kemudian di terakhir kita akan coba juga melakukan semacam pemaparan bagaimana kita bisa melakukan cost optimization. Karena yang namanya cost optimization ini adalah sebagai langkah ya dari terutama inisiatif dari tim IT yang tentunya nanti akan menjadi eh, terobosan ya dari sisi ke arah finansial, bagaimana kita bisa melakukan cost optimization, dan eh, saya juga akan coba memberikan beberapa tips yang bisa dilakukan untuk kita bisa semacam mereview dan melakukan optimisasi terkait dengan cost yang selama ini mungkin kita keluarkan untuk kebutuhan IT di perusahaan kita. Nah, oke, sekarang mungkin kita coba masuk ya ke pemaparan ya terkait dengan kondisi dari sisi situasi ekonomi, dari sisi surrounding environment kita, baik ke stakeholder terutama yang menjadi fokus kita adalah customer kita ya sebagai end user yang menggunakan layanan kita. Nah, kita mungkin melihat 2025 ini sudah ada sedikit perubahan mungkin dari revenue yang agak tight mungkin dibandingkan tahun lalu, tapi ya itulah memang kondisi yang sedang kita hadapi. Jadi economic pressure ini menjadi suatu ya keniscayaan ya di mana ini akan berimbas ke dalam IT budget kita gitu ya. Nah, kemudian dari sisi bisnis pun saya yakin mungkin ada beberapa high level manajemen kita juga menyarankan dengan kondisi ini udahlah kita coba bertahan ya. Ibaratnya kita coba bertahan dengan situasi yang berat ini, nggak melakukan mungkin semacam tambahan bisnis baru atau inisiatif bisnis baru, tapi kita lebih ke arah bagaimana kita bertahan ya dengan cara kita melakukan efisiensi. Nah, ini yang biasanya menjadi fokus dari manajemen untuk kita bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Nah, kemudian juga kenapa ini menjadi hal yang penting karena mungkin ada anggapan ya bahwa penggunaan IT budget ini rata-rata ya waste ya, wasting ya, atau banyak pemborosan-pemborosan. Nah, ini kenapa ada survei juga ya sekitar 30-40% ini ada pemborosan budget ya terutama di sisi IT. Ini kita bisa lihat dari contohnya dari Gartner, dari Flexera, dari banyak institusi yang independen yang memberikan masukan ya bahwa ternyata memang saat ini IT masih banyak melakukan pemborosan, dan ini kita diminta ya sebagai tim IT untuk bisa melakukan penghematan. Nah, ini yang menjadi satu challenge ya buat teman-teman di sisi tim IT.
Nah, tentu kalau bicara ke depan dengan situasi seperti ini, ya ujung-ujungnya apa? Perusahaan diminta untuk lebih agile dan fleksibel terhadap situasi ini. Kita harus tetap running bisnis dengan baik, memberikan solusi ke customer kita dengan baik, tapi sisi lain mungkin kita harus melakukan cost optimization. Dan saya juga yakin mungkin dari tim IT yang sebelumnya eh, apa kalau ngajuin budget selama ini lancar-lancar aja gitu ya. Baru tahun ini nih saya mau ngajuin budget misalnya ke manajemen, ke direksi, pertanyaannya banyak banget. Nah, ini yang biasanya juga timbul atau menjadi satu eh, concern ya dari sisi manajemen, di mana tim IT juga sekarang nggak bisa semudah zaman dulu mungkin atau sebelum kondisi seperti ini bisa mengajukan budget ya dengan mudah ya. Jadi ada semacam monitoring dan tracking ya dari sisi manajemen, terutama dari sisi controlling, finansial untuk apa sih keperluan kita spend dari sisi IT budget kita. Dan tentu yang terakhir yang menjadi eh, tekanan juga secara umum adalah kompetisi. Ya, satu sisi kita harus melakukan cost efisiensi, tapi sisi lain kompetitor juga banyak inovasi, banyak hal-hal yang juga dikeluarkan untuk bisa melakukan semacam antisipasi dari situasi seperti ini. Nah, ini yang menjadi mungkin concern ya buat kita semua. Oke, nah, secara konteks dari sisi ekonomi, ya tentu seperti yang tadi juga saya sampaikan, tiga hal ini menjadi sesuatu yang cukup berat ya. Economic uncertainty, kemudian efisiensi mindset. Jadi mungkin hampir setiap meeting dengan direksi mungkin selalu yang diutarakan adalah kita harus berhemat, kita harus berhemat, kita harus berhemat. Ini menjadi sesuatu yang diulang-ulang, yang digongkan sebagai inisiatif perusahaan ya untuk kita bisa melakukan efisiensi. Tentu ini akan menjadi masukan. Oh ya, oke. Dari sisi IT pun ini menjadi satu ibaratnya program utama ya untuk kita bisa inline terhadap kebutuhan di sisi manajemen, high level management kita. Dan yang terakhir tentu ujung-ujungnya adalah budgeting challenge. Mungkin saya yakin teman-teman di sini yang memang handle di bidang IT, mungkin ada budget-budget tahun lalu yang sudah diajukan 2024, mungkin di sekitar pertengahan tahun untuk proses budgeting 2025. Ternyata setelah masuk tahun 2025 ini banyak yang dicoret. Banyak yang dicoret sebelumnya sekian nilainya, yang dicoret jadi sekian. Ujung-ujungnya aja apa? Mungkin saya nggak tahu, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang juga bisa sharing. Bisa jadi ada pemotongan anggaran. Ujung-ujung misalnya ada 30%, 40% pemotongan anggaran. Nah, dari tim IT akan menjadi evaluasi. Kira-kira apa aja sih spend yang sudah berjalan selama ini mungkin sejak tahun 2024 atau bahkan sebelumnya yang saat ini mungkin harus kita review, mungkin harus kita cek ulang apa yang bisa kita lakukan untuk efisiensi mengikuti budget yang tersedia dari sisi perusahaan. Nah, ini yang menjadi satu eh, inisiatif dari teman-teman IT biasanya seperti itu. Nah, sekarang mungkin saya ingin sampaikan apa sih yang mungkin selama ini juga kita rasakan ya, dan selama ini juga apa yang terjadi ini kita sulit untuk melakukan perubahan atau perbaikan ya, terkait dengan bagaimana kita melakukan spending terhadap IT service yang kita gunakan saat ini gitu ya. Ini di sini saya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan cloud spending pitfalls ya, masalah-masalah yang sering kali terjadi dan mungkin juga itu kita rasakan gitu ya. Yang pertama adalah lack of cost tracking ya. Dalam hal ini adalah mungkin selama ini kita menerima kebutuhan dari tim bisnis kita, ya. Tim bisnis butuh implementasi aplikasi tertentu untuk running bisnis. Kemudian menyampaikan kebutuhan ke tim IT. Oke, kita masukkan, ya. Kemudian setelah itu running lah proyeknya dan sudah production, gitu ya.
Nah, yang menjadi persoalan adalah pada saat dulu awal proyek itu diinisiatif, biasanya ada business case, di mana business case ini akan menyampaikan ya secara apa hitung-hitungan kalau bisnis ini running dengan kebutuhan IT service-nya ini, maka perusahaan akan mendapatkan revenue sekian. Nah, itu biasanya ada bisnis case-nya yang memang juga dulu disampaikan ya. Ya, juga dulu di propose lah ya. Nah, terkadang ini suka loss setelah proyeknya berjalan. Apakah kita melakukan evaluasi terhadap cost yang dulu memang diajukan? Dengan cost sekian, revenue perusahaan akan dapat sekian. Nah, pernahkah kita melakukan tracking terhadap inisiatif proyek-proyek yang dulu juga disampaikan oleh tim bisnis kita? Nah, ini yang kadang-kadang lag ya. Sehingga apa? Bisa jadi nih dulu bilangnya wah revenue-nya bakal sekian. Oh, ternyata nggak nyampe gitu. Nah, ini kan sebenarnya harus ada evaluasi. Nah, ini yang evaluasi inilah yang sebenarnya akan menjadi feedback atau masukan ke tim IT untuk kita bisa melakukan perubahan-perubahan atau adjustment atau efisiensi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lack of governance. Dalam artian di sini adalah terkadang permintaan kebutuhan IT itu serta-merta diminta oleh tim bisnis ke tim IT tanpa ada pengaturan atau manajemen yang proper. Dalam hal ini contohnya gini, ada satu bisnis butuh implementasi aplikasi, contohnya ERP misalnya. ERP, kemudian dari vendornya udah nyampaikan, saya butuh infranya sekian, sizingnya sekian. Oke, masuklah kebutuhan tersebut ke tim IT. Kemudian tim IT membuat budgeting dan seterusnya. Nah, itu yang terkadang karena mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin ada kebutuhan yang harus cepat, harus segera running nih. 2 minggu lagi pokoknya kita harus luncurkan produk kita. Ya itu is okay. Ya cuma kadang-kadang dengan keterburuan ya atau plan yang baik, akhirnya membuat tim IT tidak bisa mengatur pembuatan dari sisi budgeting, dari sisi arsitektur secara lebih baik. Contohnya gini, misalnya karena buru-buru, ya udah akhirnya beli server, beli bare metal server ya, harganya ratusan juta ya. Padahal tim IT sudah punya rencana untuk bikin virtualisasi arsitektur supaya kalau ada kebutuhan bisa diatur sedemikian rupa dengan lebih lebih baik. Nah, ini yang kadang-kadang lack of government ini yang suka atau tidak suka mungkin kita rasakan di dalam bisnis perusahaan kita gitu ya. Nah, yang ketiga yang ini juga menjadi hal yang umum ya atau sering kali terjadi adalah over provisioning atau kebalikannya atau kita sebut dengan under utilization. Biasanya apa? Pada saat tim bisnis memberikan kebutuhan ke tim IT, kemudian dari tim IT itu mendapatkan requirement-nya dari vendor, rata-rata vendor itu membuat hitung-hitungan sizing servernya, bare metalnya itu, wah gede-gedean lah kasarnya ya. Mungkin harus sekian core, sekian CPU-nya sekian, datanya sekian. Padahal belum tentu kebutuhan pada saat implementasi atau pada saat production itu sebesar itu. Nah, ini yang sering kali terjadi ya, di mana banyak sistem-sistem yang kita maintain dari tim IT maintain, akhirnya apa? Setelah berjalan proyeknya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 semester, utilisasinya masih di bawah sekali, mungkin 10%, 20%, maksimal mungkin 30%. Nah, ini yang sebenarnya ya kita sebut dengan pemborosan ya, over provisioning. Ini memang nggak bisa disalahkan karena kadang-kadang dari tim IT juga ada tekanan. Misalnya gini, anggaplah tim IT udah coba nih mempropos, Pak ini kegedean bisa nggak dikecilin. Nah terus tim bisnis langsung menyerang, biasanya gitu ya. Menyerang gini, oke Pak nggak apa-apa sih dikecilin, cuman nanti kalau ada masalah performance Bapak yang tanggung jawab ya. Nah itulah yang akhirnya menjadi fireback, menjadi bumerang. Akhirnya tim IT oke deh nyerah deh. Kita ngikutin aja apa kata bisnis unit atau arahan dari vendor. Nah ini yang menjadi problem akhirnya
banyak sekali over provisioning, utilisasi yang nggak bagus dari sisi penggunaan infrastruktur yang kita gunakan. Nah, berikutnya yaitu adanya shadow IT atau IT yang silo-silo ya. Shadow IT dalam artian gini, kadang-kadang kita mau ya sebagai orang IT di dalam perusahaan ini mengatur semuanya, tapi kadang juga ada satu proyek yang diinisiatif oleh bisnis tertentu dan tiba-tiba udah jalan gitu ya, tiba-tiba udah jalan dan tim IT udah langsung diminta, Pak, tolong di-handle ya, ini kebetulan proyeknya udah running, kita akan fokus ke core bisnisnya, nanti tolong untuk servernya, untuk maintenance-nya, untuk biaya license-nya, tolong nanti Bapak yang lanjutin, kita akan mau fokus ke bisnisnya aja, ke core atau ke aplikasinya aja. Nah, itu yang sering kali terjadi. Saya yakin mungkin teman-teman juga di sini banyak merasakan kita dapat warisan, di mana warisan itu menjadi bumerang, menjadi kepusingan di sisi tim IT untuk bisa melakukan perbaikan atau improvement. Nah, ini IT silo juga mungkin menjadi satu hal yang saat ini masih sering terjadi juga di beberapa perusahaan. Nah, yang terakhir adalah hidden cost. Nah, hidden cost di sini adalah eh, kadang-kadang kita ada kebutuhan, kemudian dari kebutuhan itu kita coba, oke deh, kita buatin solusinya gitu ya. Nah, banyak cost-cost yang keluar atau yang timbul setelah proyek itu running biasanya. Misalkan anggaplah gini, oke, kebutuhannya hanya di sisi penyiapan infra. Kemudian dari tim IT udah nyiapin infranya, beli server, segala macam. Pas udah running, ternyata ada masalah. Masalahnya di mana? Di database-nya misalnya. Waduh, kita nggak punya tim database nih, nggak punya DBA. Kita harus hire orang. Nah, ini yang kadang-kadang banyak di tengah jalan suatu proses itu yang membutuhkan biaya-biaya yang timbul yang kita nggak paham gitu ya. Misalnya ada masalah performance juga, ada performance. Wah, kita nggak bisa memonitor performance karena ada problem di mana kita seringkali berlaku sebagai ya semacam pemadam kebakaran lah ya. Sehingga akhirnya apa? Tim IT mengusulkan, wah kita harus butuh monitoring ini nih apa performance untuk aplikasi. Harus ada lagi pengajuan biaya lagi. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin akhirnya cost itu tidak pernah termanage atau terplan di awal sehingga menjadi cost-cost tambahan yang harus kita pikirin juga sesudah suatu proyek itu berjalan. Nah, ini mungkin menjadi case-case ya yang sering terjadi di perusahaan dan ya mau nggak mau sebagai tim IT ya ini udah jadi satu problem yang akhirnya ya bisnis as usual ya. Tapi bagaimanapun kondisi tersebut ya mau nggak mau kita harus cari solusinya dan workaround-nya seperti apa untuk bisa kita lakukan perbaikan ke depannya seperti itu. Oke, nah saya masuk ke dalam bagaimana sih proses cost efficiency itu dilakukan. Sebenarnya ada beberapa prinsip ya dari sisi cost optimization yang harus kita lakukan. Nah, prinsip ini bisa nanti diterapkan ya 5 prinsip yang menjadi poin di mana kalau kita mau melakukan efisiensi 5 poin ini harus setidaknya kita punya plan atau paling tidak kita sudah melakukan semacam determinasi ya lah ya dari masing-masing poin ini. Yang pertama adalah visibility dan transparansi. Jadi kalau kita bicara cost efficiency itu nggak boleh tuh ada istilah misalnya gini, Pak, ini kebetulan misalnya yang bertanya dari orang controlling ini, orang finance, bilang ke tim, nanya ke tim IT, Pak, saya mau tahu kemarin untuk ERP itu sebenarnya cost kita berapa ya? Cost kita maksudnya ya semuanya, infrastrukturnya, license-nya, database-nya, orang-orang yang handle di situ, biaya vendornya, maintenance-nya. Nah, biasanya kita sering ada pertanyaan seperti itu ya dari tim controlling atau tim finance. Nah, kita nggak boleh tuh ada istilah, sebentar Pak ya, saya cek dulu gitu ya. Kemudian kita cek satu persatu aset kita lihat lagi servernya, oh ERP ini servernya pakai ini nih, yang ini, oh yang ini enggak, yang ini dipakai rame-rame. Nah, biasanya kita agak kesulitan ya untuk bisa melakukan semacam visibility terkait dengan aset mana yang terkait dengan bisnis tertentu dari
yang digunakan oleh perusahaan. Nah, ini yang menjadi satu case ya yang secara orang IT harus segera bisa menjawab dengan secepatnya. Ya, nanti di next slide akan ada tambahan juga bagaimana kita bisa melakukan visibility dan transparansi dari sisi cost yang kita gunakan dikaitkan dengan bisnis atau eh, program di sisi perusahaan. Mungkin perusahaan punya program A atau punya solusi layanan B misalnya untuk customer. Nah, itu penggunaannya di mana aja nih, server apa aja yang terkait. Nah, itu nanti akan ada lebih detail lagi akan saya sampaikan. Yang kedua adalah smart resource sizing. Nah, ini yang menjadi mungkin inti ya, yang menjadi hal yang inti adalah pada saat kita melakukan sizing dari sisi server kita harus smart dalam artian nggak bisa lah kayak seperti tadi yang saya ceritakan langsung terima mentah-mentah apa yang diminta sama vendor gitu ya langsung kita beli ya nggak bisa kita harus melakukan penghitungan yang detail misalnya mulai dari bagaimana menghitung jumlah user nanti ke depannya trafficnya berapa kemudian transaction per second ya bahkan itu juga mungkin diperlukan untuk kita bisa melakukan penghitungan sizing secara lebih proper gitu ya. Yang ketiga adalah yang juga ini menjadi hal yang penting adalah kita harus melakukan waste elimination. Jadi pemborosan-pemborosan yang sekiranya tidak perlu, yang kita lihat memang mungkin kita bayar sesuatu yang tidak kita gunakan, nah ini harus kita hapus, harus kita hilangkan. Nah, nanti juga ada gambarannya seperti apa yang harusnya kita lakukan. Yang keempat adalah pricing model. Nah, ini pricing model ini penting ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah pada saat kita membutuhkan suatu layanan, anggaplah di cloud, atau kita beli layanan secara on-premise, kita beli server segala macam. Pricing model ini sangat menjadi berpengaruh ya pada saat kita membuat budgeting. Contohnya yang simpel gini deh, perusahaan ingin membuat portal web service ya. Web service itu bisa di-deploy dengan cara apa? Dengan cara macam-macam. Banyak sekali. Kita bisa mendeploy web service itu dengan yang bisa kita lakukan. Bisa kita bikin server on-premise, kita bisa beli web service yang sudah jadi, kita bisa bangun misalnya bikin beli VM, kita install web server dan lain-lain itu banyak ya. Metode-metode yang bisa kita lakukan itu banyak sekali. Nah, itu nanti akan menentukan. Jadi bisa jadi pengertian dari poin 4 ini adalah gini. Untuk bisa mendapatkan satu kebutuhan dari IT, kita bisa mendapatkan dengan berbagai macam alternatif solusi. Dan alternatif solusi ini nanti akan ada pricing modelnya. Nah, ini yang saya maksud, kita harus bisa bijak untuk menentukan pricing model yang paling tepat untuk kebutuhan perusahaan kita. Nah, yang kelima yang juga tentu ini penting yaitu melakukan improvement dari arsitektur yang sudah kita gunakan. Contohnya nih, misalnya selama ini kita punya server banyak banget nih, web service ada 12 server VM atau bare metal. Nah, ini nanti bisa kita improve misalnya dengan menggunakan metode lain, teknologi lain yang bisa kita konsolidasikan. Sehingga dengan begitu kita bisa melakukan improvement dari sisi arsitektur yang kita gunakan. Seperti itu. Oke, oke. Masuk ke dalam yang tadi saya sampaikan untuk detail dari bagaimana kita bisa melakukan visibility dari layanan yang kita gunakan untuk bisnis kita. Nah, yang tadi saya ini misalkan ada pertanyaan dari finance untuk ERP berapa sih total asetnya yang digunakan? Nah, kita tentu akan menjadi pertanyaan yang kadang-kadang sulit untuk dijawab kalau kita nggak punya datanya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan transparansi dari sisi visibility infrastruktur yang kita gunakan? Ada 3 hal yang utama yang penting, yaitu kita harus melakukan resource tagging. Resource tagging ini adalah suatu proses di mana kita melabelkan ya atau men-tag atau memberikan keterangan dari suatu cost dari IT service yang kita gunakan. Contohnya saya beli service di cloud provider tertentu,
untuk kebutuhan aplikasi learning management system gitu ya. Learning management system itu misalnya butuh web service, butuh database, butuh WAF buat security. Nah, saat saya membeli layanan itu, saya harus memberikan keterangan tagging ya. Tagging itu pelabelan ya intinya untuk kita bisa membuat semacam keterangan terhadap infrastruktur atau resource yang kita gunakan ya. Nah, sehingga tujuannya apa? Ujung-ujungnya nanti kalau ada pertanyaan, misalnya ada keyword berapa kebutuhan service IT untuk kebutuhan layanan ERP. Ya udah kita tinggal cari keywordnya yang ada kaitannya dengan ERP. Oh, totalnya sekian nih, Pak. Nah, kita bisa langsung memberikan semacam gambaran bahwa untuk bisnis ini sudah makan budget perusahaan atau cost OPEX itu sekian, CAPEX dan OPEX sekian. Nah, ini yang kita siapkan gitu ya. Nah, kemudian data-data itu sebenarnya bisa kita dapat dari mana? Nah, ini disebut dengan Cloud Native Tools. Cloud Native Tools ini kalau mungkin di Global Cloud itu ada price, cost explorer dan lain-lain gitu ya. Atau kalau di eranya cloud itu ada quotation, ada penawaran. Nah, itu yang bisa digunakan untuk jadikan sebagai identifikasi dari suatu service. Ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian biasanya kita dengan mungkin sedikit tambahan ya sekedar pakai Excel, kita bisa membuat semacam pengelompokan dari setiap bisnis kita, berapa biaya cost per bulannya, spend-nya berapa, itu kita bisa membuat semacam laporan. Ya tujuannya untuk visibility cost yang tadi dimaksud. Nah, kemudian yang juga nggak kalah penting adalah masalah report ya dan notifikasi atau alert. Contohnya gini, pada saat awal untuk aplikasi tertentu, misalnya aplikasi untuk mobile mobile ya ke arah customer kita, itu kita sudah bikin threshold, pokoknya nggak boleh lebih dari sekian CPU, memorinya sekian. Tiba-tiba setelah aplikasinya berjalan, penggunaan CPU, memori, traffic segala macam tiba-tiba meningkat dengan pesat. Nah, kita harus ya sebagai tim IT mempunyai alert atau report atau notifikasi bahwa untuk unit ini sudah melebihi kuota atau limit dari yang sudah disepakati pada business case di awal. Ya, mungkin di business case di awal bilang untuk aplikasi ini nggak lebih lah dari 12 CPU, memorinya 32 misalnya. Ternyata karena ada spike atau ada peningkatan ini mungkin traffic akhirnya biayanya akan lebih besar. Nah, ini yang harus kita semacam awareness ya untuk kita bisa menotify dari kondisi-kondisi tersebut. Sehingga pada saat ada sesuatu yang melebihi dari yang sudah dianggarkan, kita bisa menyampaikan ke tim finance atau controlling bahwa untuk bisnis ini sudah over capacity. Nah, sehingga nanti akan menjadi feedback juga untuk ke tim bisnis seperti itu. Oke, nah. Pak Dedi, waktunya 5 menit lagi ya. Oke, siap. Kebetulan tinggal 2 slide. Oke, saya mungkin percepat. Ya, berikutnya adalah terkait dengan resource sizing ya. Ini adalah bagaimana kita memaintain, mengatur resources kita itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, intinya adalah seperti itu. Kita menghindari terjadinya over provisioning. Ya, jadi harus match antara kebutuhan resource dengan workload. Kemudian menggunakan flexible scaling. Saya menggunakan kata flexible scaling. Kenapa tidak saya gunakan auto scaling? Nah, auto scaling somehow ini bisa menjadi bumerang buat tim IT. Kenapa? Kadang-kadang auto scaling itu tiba-tiba nih membuat resource penggunaan resource kita di cloud itu menjadi tiba-tiba besar, tiba-tiba tinggi dan berdampak pada biaya. Ujung-ujungnya adalah biaya di akhir bulan, ya. Nah, persoalannya kenapa auto scaling ini menjadi bumerang? Ya, persoalannya pada saat kita ditagih ya dengan biaya yang besar tersebut dengan konsep auto scaling, pada saat kita tanyakan ke tim bisnis apakah itu inline dengan pemasukan dari revenue yang didapatkan. Kadang-kadang ini tidak inline. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang problem. Auto scaling itu membuat cost dari
IT menjadi tidak terkontrol. Nah ini yang makanya saya menggunakan flexible scaling dalam artian apa? Kontrol itu tetap harus dilakukan oleh tim IT. Tim IT tahu kapan harus melakukan penambahan resource, kapan harus mengurangi resource, sehingga ini bisa lebih terkontrol. Nah ini tujuannya seperti itu. Nah kemudian hal-hal lain bagaimana kita bisa meminimalisir kebutuhan cost kita adalah tentu dengan melakukan scheduling terhadap server-server yang tidak kita gunakan, kita bisa matikan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kami dari sisi Eranya Cloud sangat memberikan rekomendasi, bahkan misalnya kalau ada yang over capacity segala macam, kita bahkan pernah juga memberikan rekomendasi untuk down scale ya, karena memang utilisasinya mungkin tidak terlalu tinggi, sehingga kalau misalnya cost ini diteruskan nanti akan memberatkan dari sisi finansial. Nah ini yang menjadi juga satu solusi ya dari kami seperti itu. Nah next pricing model. Nah mungkin ini saya langsung speed aja. Untuk pricing model ini lebih ke arah bagaimana kita mengatur solusi terkait dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Seperti yang tadi saya ceritakan, contohnya saya butuh web service. Web service itu bisa diakomodir dengan cara kita beli satu instan, kemudian kita install web server, kemudian kita install tools-tools yang lain, jadilah web service. Nah, kemudian kalau web service-nya banyak, wah ini gimana? Berarti kita harus banyak instan dong, kita harus banyak server. Nah mungkin kita bisa pakai dengan solusi pakai cPanel. Dengan cPanel, satu server kita bisa belah-belah menjadi beberapa web service, sehingga ini bisa menjadi satu optimalisasi biaya. Nah ini yang saya maksud dengan pricing model terkait dengan different arsitektur yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan optimalisasi biaya. Ya, termasuk juga misalnya dalam hal pembuatan aplikasi. Sekarang ada yang model microservices menggunakan Kubernetes, ya di mana Kubernetes ini kita punya satu cluster, kita bisa mendeploy banyak aplikasi. Nah, dengan model seperti itu kita tidak perlu lagi satu aplikasi, satu sistem sehingga modelnya monolitik dan ini akan sangat memberatkan dari sisi cost ya. Dengan Kubernetes nanti akan bisa lebih cost efisien seperti itu. Secara penempatan data, kalau datanya itu yang statis, ya sebaiknya jangan ditaruh di database transaksional, tapi ditaruh di object storage. Nah ini yang menjadi solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir biaya yang tidak diperlukan, seperti itu. Nah, terakhir untuk bagaimana kita melakukan optimalisasi arsitektur, emang optimize, ya tentu dengan tagline kita membuild secara smart, tentu akan kita spend menjadi lebih kecil, seperti itu. Ini ada 4 hal yang kita bisa akomodir, yang juga tadi saya sempat spill. Perubahan dari konsep arsitektur monolithic application ke microservices, ini menjadi satu hal kunci untuk kita bisa melakukan optimalisasi biaya ya, terkait dengan infrastruktur. Kemudian penggunaan storage steering yang juga tadi saya sampaikan, kalau ada data-data misalnya scan PDF atau scan dokumen-dokumen, rekaman CCTV, itu nggak perlu ditaruh di dalam storage berbasis block storage. Kenapa? Karena block storage tentu biayanya lebih mahal, ya seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah traffic optimization. Kita tahu bahwa beberapa cloud provider itu mengenakan biaya traffic ya untuk egress aksesnya, sehingga ini juga menjadi satu kendala ya dalam biaya kita. Nah solusinya bagaimana? Solusinya adalah menggunakan CDN atau ya menggunakan cloud provider seperti di Eranya Cloud yang tidak mengenakan biaya traffic. Ya ini juga menjadi satu solusi yang sangat cost efektif dan cost efficient. Nah, terakhir adalah bagaimana kita bisa melakukan efisiensi menggunakan konsep XaaS ya, Any as a Service ya. X itu artinya kalau dulu ada infrastruktur as a service, software as a service, platform as a service dan lain-lain. Sekarang semuanya itu bisa di manage service-kan, dan ini yang juga menjadi poin advantage ya dari layanan kami. Kita bisa memberikan beberapa layanan untuk kita bisa membantu perusahaan atau customer di dalam melakukan efisiensi di dalam penggunaan IT cost-nya seperti itu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Anissa sebagai moderator. Silakan. Terima kasih dan ya terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi. Mungkin bisa di end share screen dulu karena kita mau mengundang Pak Raffi dari GIFS Indonesia untuk bergabung bersama saya dan Pak Dedi. Karena kita akan menggali nih pengalamannya dari Pak Raffi. Mungkin Pak Dedi tetap di on cam Pak, karena kita mau bareng-bareng nih, karena ternyata udah masuk beberapa pertanyaan juga ya dari teman-teman gitu. Tapi saya mau ngingetin lagi bahwa kita ada PR package atau merchandise dari eranya cloud untuk dua penanya terbaik dan termenarik. Nanti akan kita umumkan di akhir acara. Dan juga di kolom chat saya tadi juga saya sudah tulis juga untuk link feedback formnya bisa diisi. Nanti di akhir acara kita akan undi untuk dua orang pemenang akan mendapatkan saldo e-wallet, GoPay ataupun OVO. Seperti itu. Oke, sekarang kita sudah bergabung bersama kita Pak Raffi dari GIFS Indonesia. Halo Pak Raffi, selamat siang. Mbak, siang Mbak. Selamat siang Mbak. Aduh, Selamat siang apa Pak. kabar nih Pak Raffi nih? Ini senyumnya cerah banget ya Pak Raffi ini. Mau libur soalnya Mbak. Oh, mau libur terus udah gajian ya Pak ya? Oke, kalau gitu Pak Raffi mungkin bisa perkenalkan diri dulu supaya bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah bergabung sore hari ini bisa kenal lebih dekat nih dengan Pak Raffi. Ya, saya Raffi Aldiansyah dari GIF Indonesia. Untuk perusahaan kami di PT GIF Indo Gemilang. Jadi kita tuh bergerak di bidang laundry sih Mbak, laundry premium. Oke, jadi mungkin teman-teman kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu di sini pernah pernah lihat di beberapa area di Jakarta ya ada laundry sana Jifs itu perusahaan Pak Raffi gitu. Jadi Jifs ini memang laundry yang eksklusif ya Pak ya karena datangnya Ya, dari London gitu, dari kerajaan. Jadi mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu mau merasakan cuci baju dengan kelas kerajaan Inggris bisa pakai Jifs Indonesia. boleh, Oke, boleh. kalau gitu. Nah, ini kalau tadi kan kita udah ngebahas ya bersama Pak Dedi kayak apa sih gimana cara cloud optimization. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke Pak Raffi. Boleh nggak sih Pak tolong diceritakan nih gimana sih tentang bisnis GIFS dan peran infrastruktur cloud dalam operasional dari perusahaan sendiri? Kayak ada nggak sih kayak dampak tadi kan kita udah ngomongin bahwa kondisi ekonomi global ataupun di Indonesia memang sedang tidak menentu ya dan gimana sih gitu GIFS Indonesia sendiri menanggulangi gitu hal-hal tersebut. Silakan Pak Raffi. Ya, jadi mungkin backgroundnya dulu gitu ya Mbak. Jadi kalau GIF Indonesia kan, jadi kita itu perusahaan laundry dan dry cleaning premium Mbak, yang dimana kita itu kebanyakan memproses barang-barang yang berkualitas tinggi gitu. Jadi istilahnya mungkin brand yang high loh, Mbak. Jadi yang harganya mungkin bisa ratusan juta gitu, yang eh, untuk harga cucinya jadi customer nggak hitung-hitungan lagi lah, mau harga berapapun bolehlah dicuci gitu sih. Jadi di situ pun kita fokus pada kualitas Mbak. Jadi apapun yang kita kasih itu harus berbasis kualitas, harus yang terbaik, harus yang dengan levelnya gitu. Karena kan otomatis customer kita adalah orang-orang yang high semua, kurang lebih sih seperti itu. Kemudian di sini kita tuh sebelumnya mungkin kita ceritain kalau kita tuh sebelumnya dari on premise Pak, dari on premise kita pindah ke cloud. Ini kita di eranya cloud mungkin baru sekitar 6 bulan kali ya Mas, saya lupa juga sekitar 6 bulan gitu. Jadi kita menerapkan cloud yang sebelumnya dari on premise untuk menerapkan dari semua sistem kita sih, Mbak. Dari sistem operasional dari penjualan, terus dari internal seperti HR, terus ada banyak yang kita pindahkan sih Mbak gitu. Kemudian terkait sama dampaknya sendiri, kita kan kemarin tahu gitu Mbak. Jadi kita banyak perubahan kayak pajak terus tiba-tiba tuh dihamin berapa jam berubah, terus itu kan dari situ mulai dari manajemen tuh meminta kita dari tim IT khususnya itu selalu bisa nggak IT itu nurunin, bisa nggak IT nurunin, selalu kayak gitu kan Pak, kalimatnya gitu.
Jadi kan kita berpikir gitu gimana caranya gitu nurunin, sementara kita di tahun ini planning kita itu masuk ke ISO 27001, di mana itu juga biayanya udah besar untuk tahun ini sekitar ratusan juta, dan diminta menurunkan lagi gitu, Mbak. Akhirnya dari situ juga kita coba dari on premise coba untuk pindah ke cloud, apakah emang bisa bisa menurunkan dari biaya kita sebagai operasional IT kita, maksudnya kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Jadi ya selalu ada tekanan dari manajemen untuk kita selalu berhemat lah, bisa nggak, efisiensi bisa nggak, seperti itu. Akhirnya ya kita coba dengan masuk ke cloud ini ya cukup lumayan berhemat sih, Mbak, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu tadi kalau misalnya di summarize ya, jadi memang tadinya pakai on premise dan setelah itu memang ada tekanan juga ya Pak dari manajemen untuk cut the budget gitu ya, optimize efisiensi the budget gitu, karena kan mau ISO 27001 tadi gitu ya, makanya akhirnya pindah ke cloud gitu ya Pak ya. Betul. Terkait juga Nah, dengan ini sih, Mbak. Jadi kita kan banyak vendor-vendor supplier kita yang dari luar negeri khususnya kan, Mbak. Jadi kita kan banyak bahan-bahan yang emang dari luar negeri sana seperti sabun dan lain-lain. Jadi mereka kan harganya tuh selalu mengikuti tuh, Mbak. Jadi kita yang IT-nya yang coba dikorbankan bisa enggak gitu. Karena kalau mereka udah pasti nggak bisa dari bahan-bahan, nggak bisa dari Indonesia gitu. Jadi kitanya yang harus bisa turunkan enggak gitu. Kita turunkan untuk biayanya atau dari sisi mana bisa diturunkan. Jadi itu juga yang mendasari kita sih, Mbak. Kurang lebih seperti itu. sih, oke kalau gitu. Nah, tapi kan tadi kan pastinya dalam sebelum memilih berpindah ke cloud gitu, Pak. Pastinya Bapak melakukan komparasi nih antara eranya cloud dengan mungkin provider-provider lainnya. Nah, kenapa sih Pak akhirnya Jeeves Indonesia ini memilih eranya cloud, dan boleh nggak diceritain untuk proses migrasinya dan tantangannya tuh apa sih ketika pindah gitu dari on-premise ke cloud gitu? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau untuk mengapa sih kita pilih eranya gitu, padahal kan banyak gitu ya, Mbak. Sebelumnya juga kita juga compare sekitar mungkin 5 sampai 6 lebih lah, Mbak, untuk provider lain. Kita coba bandingkan, kita susun untuk masing-masing kelebihan sama kekurangannya gitu. Pertama sih, Mbak, kita coba sesuaikan dengan spek yang kita butuhkan dulu dengan server yang kita miliki. Kita coba atur dulu apakah kita membutuhkan ya, provider yang seperti apa sih gitu sih, Mbak. Jadi akhirnya di ending kita memilih eranya cloud itu lebih tertarik karena supportnya sih, Mbak. Lebih ke supportnya gitu. Jadi eh, dari pengalaman beberapa provider lain yang udah kita tes, kita coba trial, itu emang support dari eranya jauh lebih cepat, jauh lebih tahu yang saya maksud gitu, Mbak. Jadi saya sendiri kan background-nya bukan dari cloud engineer, bukan dari apa namanya networking gitu kan. Saya sendiri kan programmer. Jadi untuk cloud sangat baru gitu untuk saya pelajari. Kemudian ada beberapa pengalaman saya dengan vendor lain di mana mereka nggak paham yang saya maksud. Saya aja bertanya tapi mereka nggak paham yang saya maksud gitu, Mbak. Jadi kita sama-sama nggak ngerti gitu. Tapi semenjak coba pakai eranya cloud waktu itu mereka maksud yang saya maksud. Jadi walaupun saya menjelaskannya nggak detail, tapi mereka tahu apa yang saya maksud. Akhirnya ketemulah solusi yang cepat gitu, yang akhirnya emang kita lebih cocok nih sama supportnya, karena bagaimanapun kan support itu yang bakal selalu sama kita. Kita harus selalu minta bantuan, ada penaikan, penurunan, skalabilitas gitu sih paling. Tuh. Jadi tadi tuh udah dijelasin ya teman-teman yang join juga, mungkin kayak di eranya cloud itu kita supportnya tuh sudah include gitu, karena memang di beberapa provider lain untuk layanan support itu nanti akan di charge berbeda gitu. Nah, sedangkan di eranya cloud kita sudah include dengan biaya subscribe tadi seperti itu. Nah, mungkin saya mau balik lagi ke Pak Dedi nih. Soalnya ada pertanyaan menarik nih. Mungkin Pak Dedi sama Pak Raffi bisa bantu jawab nih. Jadi ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak J Setiawati. Jadi pertanyaannya adalah, jadi dalam pengalaman saya biaya pemakaian cloud ternyata lebih besar daripada on-premise.
masalahnya tuh kira-kira di mana ya? Dan apakah karena asesmen yang kurang memadai di awal, kesalahan pemilihan atau kesalahan pemilihan cloud provider? Dan juga bagaimana eranya cloud bisa memastikan bahwa hal ini tidak terjadi jika menggunakan layanan dari eranya cloud? Mungkin dari Pak Dedi dulu kali ya ini. Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya ini cukup menarik. Jadi kadang-kadang banyak hal-hal yang menjadi blunder ya pada saat kita berharap pindah ke cloud itu akan lebih cost efficient, kok malah jadi lebih mahal. Nah, sebenarnya titiknya apa sih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah dalam hal pengaturan sizing. Menjadi satu prinsip dari sisi cloud, terutama yang menjadi best practice ya kami dalam hal kita mengatur sizing ya. Kenapa? Karena saya selalu bilang ke customer, Pak, kita cloud itu punya prinsip start from small dan agility. Maksudnya apa? Kita bisa jadi punya asumsi ya sebelumnya untuk implementasi aplikasi ini, wah ini gede banget nih kalau pakai on-prem servernya sekian, sekian, sekian. Nah itu yang kita coba pendekatan ke arah customer kami, yaitu kita coba dulu Pak dengan yang start from small. Kenapa? Karena itu saya banyak melihat kejadian ya, di mana informasi dari spec sizing yang kita terima ya atau dari customer terima dari vendor sebelumnya itu rata-rata pertama mereka masih menggunakan konsep bare metal. Konsep bare metal itu pada saat kita migrasikan atau kita konversikan ke konsep cloud itu sebenarnya jauh berbeda. Jadi nggak bisa dibilang eh, sama ya atau harus kita samakan. Justru itu malah menjadi tidak sesuai dengan konsep cloud di mana cloud itu start from small dan agile terhadap penggunaan. Nah, pertanyaan berikutnya tentu gini, Pak, kalau saya start from small nanti kalau ada masalah gimana, Pak? Ternyata kurang resource-nya. Nah, itulah yang kelebihan atau advantage dari cloud yaitu kita bisa upgrade sesuai kebutuhan benar-benar ya apa yang dibutuhin. Anggaplah gini, pada saat kita upgrade, pada saat kita deploy, ternyata utilisasi memorinya ini udah full nih, udah 90%, bahkan kadang 100%. Nah, kita bisa tambah misalnya dari 2 GB menjadi 4 GB. Setelah itu kita cek lagi, kita lihat lagi efeknya. Oh, ternyata dengan penambahan 2 GB menjadi 4 GB itu udah menurunkan utilisasi yang sebelumnya sudah 90%. Ternyata setelah nambah 2 GB itu utilisasinya sudah di bawah 70% atau 60% atau 50%, which is itu sudah aman secara production ya. Itu yang pertama ya yang perlu kita antisipasi. Nah, yang kedua yang juga perlu kita explore adalah sebenarnya cost apa sih yang sebelumnya mungkin tidak terbayang ya atau tidak terestimasikan, tidak terkalkulasi, tiba-tiba setelah running yang tadi disampaikan malah lebih mahal. Nah, lebih mahalnya di mana? Nah, ini yang perlu kita cek. Satu hal yang menjadi sering kali menjadi masukan atau insight dari customer kami yang sebelumnya menggunakan cloud lain ya dalam hal ini adalah adanya biaya traffic. Biaya traffic ini selalu menjadi kendala. Kenapa? Karena rata-rata customer kami bilang, iya Pak, biaya traffic itu nggak pernah terbayang ya. Dulu kita berpikir traffic kita paling maksimal ya 5 GB lah sebulan. Ternyata setelah aplikasi kita launching viral gitu ya, akhirnya jadi trending gitu ya misalnya. Akhirnya ternyata, wih yang pakai banyak banget. Yang pakai banyak, trafficnya udah sampai 2 tera. Ya udah kita coba hitung aja 2 tera itu berarti 2000 giga dikali sekian dolar per gigabyte-nya, ketemulah cost yang harus kita bayar akhir bulan atau setelah berjalan sekian lama itu yang muncul. Nah, ini yang sering kali di customer kami juga tidak mengantisipasi gitu ya, tidak mengantisipasi biaya-biaya yang timbul di luar dari yang pernah dibudgetkan. Biasanya saya sering
berdiskusi dengan teman-teman IT, biasanya mereka hanya menghitung dari price kalkulator. Saya butuh server kapasitasnya sekian, bla 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 bla, disknya sekian, memori sekian, OS-nya ini, license-nya ini, oke. Terus keluarlah angka di price kalkulator tersebut, which is, oh ini kayaknya masih masuk budget nih. Nah ini yang terkadang menjadi bumerang. Saya sering bilang dengan istilah jebakan Batman ya. Mungkin terlalu kasar kali ya. Nah, tapi itu kenyataan di mana pada saat customer sudah running di cloud, akhirnya menjadi beban ya. Dan akhirnya pada saat mau pindah pun menjadi ngeri juga. Ah, gimana nih? Kita mau pindah tapi serba salah, maju mundur, maju kena, mundur kena. Nah, ini yang juga kita bantu. Kita banyak pengalaman, kita mensupport customer untuk migrate dari beberapa cloud provider, baik yang terutama yang global, yang memang mereka rasakan biayanya cukup besar. Apalagi ini sangat related dengan kurs ya, dengan dolar. Nah, ini juga tentu akan menjadi solusi buat kami bisa membantu, dan kita banyak sukses story dari proses migrasi dari beberapa cloud seperti itu. Mungkin saya itu dari sisi yang bisa saya sampaikan. Silakan Mbak Nisa. Oke, tadi itu udah dari Pak Dedi gitu ya, mention gitu kalau ada beberapa cara tadi supaya biaya cloud-nya tidak lebih mahal gitu ternyata daripada on-premise. Nah, mungkin dari Pak Raffi sendiri nih, pernah nggak sih Pak mengalami pemborosan biaya atau cloud waste tadi? Dan gimana sih kalau misalnya dari Jeeves Indonesia sendiri mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu tadi Pak? Mungkin karena kalau kita baru ya Mbak, jadi itu belum pernah sih Mbak, belum pernah kita merasa pemborosan karena kita masih relatif baru pindah dari on-prem, kita masuk ke cloud. Mungkin yang memang tentang optimization ini yang bisa saya share itu dari pengalaman saya adalah kita mengenal layanan sih Mbak. Jadi saat beberapa kali saya coba minta quotation di provider-provider lain yang di mana akhirnya saya dapat penawaran juga dari Eranya Cloud, itu saya baru sadar juga ternyata tadi yang pada disampaikan juga tuh, block storage sama object storage itu ternyata berbeda gitu. Gitu di situ juga yang baru saya sadari, oh ternyata kita bisa membagi data-data yang bisa kita masukkan ke object storage di mana itu bakal sangat jauh lebih murah Bang, gitu. Jadi di situ juga yang ternyata optimisasi yang emang menurut saya bisa menurunkan dari biaya kita selama ini sih Mbak. Karena kita sebelumnya kita menyimpan data-data foto barang, kita kan laundry itu Mbak. Kita setiap barang kita foto. Ada bolong kita foto, ada noda kita foto, ada noda wine, noda apapun itu kita foto. Jadi datanya sangat banyak Mbak, sekitar 700 juta data kalau nggak salah foto itu. Dan kalau waktu itu penawaran dengan block storage itu sangat 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 mahal gitu. Ternyata ada alternatif dari Erangnya Cloud, coba pakai dengan object storage S3 gitu. Akhirnya ternyata jauh lebih murah tuh. Oh, di sini ternyata saya harus mengenali layanan yang bisa membantu saya bisa lebih mengoptimisasikan gitu sih Mbak. Kurang lebih seperti itu. Sama mungkin pengalaman saya juga dengan cloud ini saya bebas gitu. Jadi awalnya kan kita aplikasi sama web company kita terpisah. Jadi aplikasi kita di on-prem, kemudian web profile company kita di hosting yang share yang tersebar gitu, yang banyak ya Mbak. Ternyata setelah saya diskusi dengan support dari Nanya Cloud, layanan yang kita pakai, misal saya waktu itu beli beberapa core, itu ternyata bisa dibagi lagi gitu Mbak. Bisa dibagi lagi menjadi VM yang baru. Oh ternyata di sini penghematan saya lagi nih. Akhirnya ke depan kita nggak perlu lagi langganan hosting-hosting lain. Cukup dengan layanan dari Nanya Cloud, kita bagi ke beberapa VM yang bisa kita manfaatkan untuk beberapa keperluan kita sih Mbak. Di situ emang penghematan kita juga sih jauh lebih itu. Kemudian ada ide lagi juga dari teman-teman Eranya itu, Bapak coba ke depan nanti bisa tiering Pak. Jadi data-data yang emang kayaknya jarang dipakai, jarang dilihat, kayak misal mungkin tadi foto-foto yang 2018, 2015 yang lalu itu pindahkan lagi ke yang harganya lebih murah gitu, Pak. Mungkin yang kecepatannya lebih rendah itu kan lebih murah lagi itu. Jadi yang baru-baru 3 tahun terakhir itu di yang speednya cepat gitu. Itu untuk yang lama-lama untuk speednya yang ya biasa-biasa aja tapi bisa diakses. Kurang lebih gitu sih Mbak untuk dari saya.
Wah, menarik banget ya ternyata, Pak Raffi. Saya tuh juga jadi, oh keren juga nih eranya cloud ya. Karena saya juga kan, kalau seperti ini kan jadi kita baru, dengar juga gitu kan, pengalaman-pengalaman dari pelanggan seperti Pak Raffi. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman, ada yang, beberapa kan di sini kan kayak tadi ada sepertinya kayak, eee, Pak, ini Pak Aji Sadana gitu ya kan, tadi juga bilang bahwa, ini kalau misalnya kita dari on premise mau ke cloud tuh, better gimana? Atau kayak Pak Budi gitu, kadang-kadang dia memang ngelihat biaya cloud tuh lebih tinggi, tapi ternyata kalau misalnya, dari layanan support-nya juga pun, transparan ya, seperti di eranya cloud, kita juga bisa nih bantu, teman-teman IT gitu untuk, malah lebih hemat lagi ya Pak Raffi, karena kita nanti dari support, eranya cloud ini akan mengarahkan gitu, apakah tadi seperti misalnya website masih ditaruh di hosting, oh ternyata, kapasitas yang ada di eranya cloud ternyata masih bisa nih untuk dimanfaatkan gitu, sehingga ada cloud cost lagi yang kurangi gitu. Jadi gitu teman-teman, mungkin tadi dari Bu atau Pak J Setiawati bisa, terjawab dengan baik gitu. Oke, nah, ini tadi menarik ya jadinya diskusinya hari ini karena ternyata teman-teman penonton juga atau, audiens juga ternyata punya pengalaman tersendiri gitu dengan penggunaan cloud. Nah next question-nya ini adalah, ada pertanyaan dari Pak Eko Yulianto. Apakah Anda pernah mengaudit biaya cloud dan tools apa saja yang digunakan dan hasilnya apa? Ini mungkin, pertanyaan buat Pak Raffi kali ya. Jadi pernah nggak sih Pak untuk mengaudit biaya cloud dan tools apa aja yang digunakan serta hasilnya? Ini mungkin, berkesinambungan juga sama pertanyaan yang saya mau tanyain sih, sebenarnya kayak ada nggak sih Pak tools dari atau fitur dari adanya cloud yang bisa membantu Bapak banget nih dalam, melakukan penghematan biaya? Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau tools yang saat ini kita pakai, pertama yang utama dari dashboardnya dulu ya, Mbak, dari dashboardnya eranya cloud. Itu kan kita bisa perhatiin kayak CPU-nya kita terpakai berapa, terus RAM-nya sama traffic-nya. Jadi di situ ketika kita merasa kok kayaknya masih sedikit, kita bisa untuk apa lagi gitu. Jadi di situ langsung saya coba diskusikan ke grup gitu, grup dengan eranya cloud. Apakah ini bisa dimanfaatkan untuk yang lain atau gimana gitu. Kemudian tools lain yang biasa kita gunakan sih paling Grafana sih Mbak untuk monitoring dari trafficnya karena kita kan database juga di eranya gitu. Jadi kita monitoring pakai aplikasi itu sih Mbak ketika emang kiranya nih kurang untuk performa atau apa kita coba naikkan ke berapa gitu. Jadi nanti saya tinggal request aja sih Mbak ke supportnya aja. Jadi biar mereka aja gitu sih. Gitu kurang lebih seperti itu sih Mbak untuk tools-tools yang emang pernah kita pakai gitu sih Mbak. Untuk bantu saya juga sih ketika emang oh kita perlu nambah, oh kita ternyata kebanyakan, kalau kebanyakan kita bisa eh, untuk apa gitu sih. Paling kurang lebih seperti itu. Nah, tuh tadi sudah terjawab tuh Pak Eko Yulianto. Jadi kalau misalnya dari pengalaman Pak Raffi sendiri memang ada, apa, dashboard daerahnya cloud sendiri atau Grafana tadi yang bisa membantu dalam, melakukan penghematan biaya dari segi, penggunaan cloud sendiri, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Pak Budi Hertanto, terkadang kita melihat biaya cloud itu lebih tinggi, tetapi jika diperhitungkan biaya-biaya lain seperti waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan problem, kemungkinan downtime, dan lain-lain. Apakah biaya-biaya seperti ini perlu juga diperhitungkan dalam proposal budget? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Dedi mungkin nih. Oke, siap. Nah, ini yang mungkin di dalam slide tadi saya sampaikan adanya hidden cost ya, di mana pada saat mungkin secara tim IT ingin memindahkan nih proses dari implementasi IT service dari on-premise ke cloud. Nah, kemudian menghitung segala hal yang memang diperlukan ya, tentu termasuk juga dalam hal dari sisi problem-problem bagaimana kemungkinan downtime dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya dari sisi kami kita support Pak untuk proses pembuatan budgeting. Jadi budgeting ini banyak sekali kita bantu customer pada saat ingin melakukan proses migrasi ya baik dari on-premise maupun dari global cloud atau dari cloud lain ke eranya cloud. Kita pastikan bahwa apa yang kita propose ini
Pertama, menggunakan optimize arsitektur. Dalam artian apa? Saya sering kali mendapatkan KAK atau semacam proposal gitu ya, Pak. Ini kemungkinan kita akan propose dengan sizing arsitektur seperti ini. Nah, itu yang dari sisi proses untuk kami melakukan assessment terkait dengan kebutuhan kita bantu. Jadi kita tidak langsung telan mentah-mentah ya dalam tanda kutip, kita coba memberikan semacam advice apa yang bisa dihemat, apa yang bisa di improve dari sisi arsitektur. Tentu ujung-ujungnya adalah optimalisasi dari biaya. Nah, kemudian terkait dengan masalah problem downtime. Nah, tentu ini menjadi satu poin penting ya dari sisi tim IT untuk bisa juga memberikan pengamanan atau keamanan dari sisi bisnis operation gitu ya. Nah, kami mempunyai solusi di mana layanan managed service ini juga menjadi semacam kunci pada saat implementasi cloud sudah running ya. Di kami misalnya kita juga menambahkan satu solusi untuk managed service, di mana managed service ini mempunyai kelebihan. Pertama, dari sisi tim kami 24/7, kemudian kita boleh dikata tidak ada pembatasan jumlah tiket ya. Bapak mau nanya apapun, jam berapapun, kita nggak pernah ada istilahnya dibatasi ya. Kita dengan SLA misalnya kurang dari 15 menit kita langsung jawab, dan ini yang menjadi satu advantage ya, di mana customer merasa memiliki tim atau teman di IT walaupun itu ada di eranya cloud. Banyak hal-hal yang kita memberikan semacam suggestion secara teknis, bahkan membantu juga untuk problem solving langsung secara on the spot. Dan itu tidak ada hitung-hitungan ibaratnya, oh ini jumlah tiketnya udah lebih nih ya, udah nggak bisa open tiket lagi. Kalau open tiket nanti harus bayar. Enggak, kita selama sudah ada managed service, sudah ada kontrak, yaitu kita akan support secara 24/7 dan kita benar-benar bisa blending ya terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di sisi operasional. Nah, mungkin tambahan seperti itu dari saya. Oke, kalau gitu. Nah, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, saya mau ngingetin dulu nih ke teman-teman yang sudah join. Tolong diisi feedback formnya, karena kita juga punya e-certificate yang akan dibagikan setelah acara, dan juga kita masih punya undian untuk 2 orang pemenang beruntung hari ini. Nanti di akhir acara yang bisa mendapatkan saldo e-wallet ratusan ribu rupiah. Bisa di scan barcode-nya di sini atau bisa diakses bit.ly/eranya talks April 25. Itu juga saya tulis juga di kolom chat. Mungkin dari eranya Cloud Host bisa tolong di remind lagi untuk linknya di kolom chat. Jadi nanti teman-teman bisa isi feedback formnya. Nah, oke. Saya juga masih mau ngingetin lagi ke teman-teman yang masih hadir di sore ini. Kita masih punya 2 PR package menarik untuk teman-teman dengan pertanyaan yang menarik sore ini. Nanti bisa dipilih sama Pak Dedi dan Pak Raffi di akhir acara. Oke, kita balik lagi ya dengan pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin saya mau tanya lagi sih ke Pak Dedi ya. Pak, apa aja sih kesalahan yang paling umum yang dilakukan perusahaan saat menggunakan cloud yang akhirnya menyebabkan pemborosan biaya? Gitu. Oke, ya mungkin kalau secara simpel saya jawab adalah adanya kesalahan dari sisi pengaturan sizing ya. Itu yang terutama mungkin terjadi. Kenapa? Karena banyak sekali requirement itu di-drive berdasarkan mungkin dari sisi vendor ya, vendor yang sebelumnya, di mana mereka masih menggunakan konsep bare metal secara on-premise, sehingga biaya itu akan menjadi lebih besar. Contoh yang paling simpel adalah misalkan gini, dari sisi sistem ya, mungkin vendor mengusulkan menggunakan model clustering ya, clustering, di mana dengan clustering tentu kita bisa membuat suatu sistem dengan tingkat high availability yang tinggi. Nah, pertanyaannya gini, apakah clustering itu tetap diperlukan di cloud?
Nah, ini yang menjadi memang kadang-kadang sering perdebatan ya. Saya sampaikan, Pak, kalau Bapak membuat clustering, tujuannya adalah meningkatkan high availability, itu betul sekali. Berapa SLA yang Bapak harapkan dengan peningkatan availability tersebut, Pak? Oh, kemudian customer bilang, saya butuh SLA ya setidaknya 90% atau 99%. Terus saya sampaikan, Pak, di eranya cloud tanpa high availability, Bapak sudah dapat SLA 99,9. Nah, customer langsung bilang, oh seperti itu ya Pak. Ya berarti cluster dalam hal ini sebenarnya sudah terakomodir. Kenapa? Karena dengan infrastruktur yang eranya cloud bangun, kita sudah memikirkan high availability dari sisi sistem, dari sisi infrastruktur. Jadi makanya eranya cloud berani komit ya memberikan SLA 99,9 gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin ada. Nah, sekarang kalau bagaimana untuk disaster recovery? Nah, disaster recovery itu another story. Disaster recovery memang itu tetap diperlukan, just in case misalkan ada kegagalan dari sisi sistem, dari production. Walaupun dengan 99,9 itu tetap aja problem itu mungkin terjadi. Contoh simple misalnya karena adanya kesalahan operasional dari tim. Misalnya ada nggak sengaja nih user nge-delete data ya atau merubah konfigurasi atau apapun yang mungkin dilakukan oleh perusahaan oleh tim IT internal gitu ya. Nah, sehingga menyebabkan problem dari sisi layanan. Nah, itulah yang tetap kita juga akan support, kita bisa membantu juga untuk pembangunan konsep high availability secara over data center, yaitu menggunakan disaster recovery. Dan itu menjadi solusi juga yang sering kali kita berikan ke customer. Dan ini biasanya juga terkait dengan kebutuhan dari audit ya. Audit itu tetap biasanya secara comply mengharuskan perusahaan memiliki 2 lokasi apa implementasi hardware atau infrastruktur, apakah di cloud atau di on-premise, minimal harus ada 2, karena ini terkait dengan compliance, seperti itu. Mungkin itu, Mbak Nisa. Oke, tadi jadi itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan ya supaya tidak terjadi pemborosan gitu dalam menggunakan cloud. Nah, tadi kita udah ngomongin banyak tentang strategi nih ya. Ini kan tadi sebelumnya kita ngomongin strategi. Saya sekarang mau nanya nih ke Pak Raffi. Apa sih Pak, ini kan Bapak pasti udah melakukan optimalisasi biaya tadi seperti yang diceritakan. Oh iya, ternyata kita tidak perlu lagi nih pakai cloud hosting untuk website karena sekarang sudah bisa dipindahkan ke eranya cloud semua gitu. Nah, tadi dengan hasil-hasil seperti itu Pak, bisa nggak sih diceritain kayak berapa sih estimasi penghematan biaya gitu, berapa persen yang berhasil dicapai hingga saat ini? Dan juga manfaat lain tuh apa sih Pak yang dirasakan setelah menggunakan eranya cloud? Baik, terima kasih Mbak. Jadi karena kita sebenarnya fokus kita di awal adalah tentang menerapkan ISO, Mbak. Jadi kita didasari dengan itu, kita menerapkan ISO. Ternyata ketika kita memaksakan tetap menggunakan on-prem, itu sangat jauh lebih mahal gitu, Mbak. Kita harus beli keamanannya, terus lisensi softwarenya yang perlu kita terapkan untuk apa namanya audit kontrolnya. Kemudian ada lagi seperti maintenance untuk backupnya. Tadi benar Pak Dedi juga sampaikan ternyata kita perlu menyediakan backup dari sistem kita Pak gitu Pak. Jadi waktu itu saya akalin dengan saya beli NAS Pak. Saya beli NAS kemudian saya letakkan di cabang saya. Ternyata itu tidak compliance Pak. Jadi jaraknya ternyata kurang. Jadi ada jarak minimal sekitar berapa kilometer untuk apa namanya untuk backupnya Pak. Jadi waktu itu akhirnya memang kita memutuskan menggunakan DR-nya juga dari eranya cloud karena itu emang sudah compliance juga dengan ISO 27001 sih. Jadi emang ketika ditotalin semuanya kurang lebih ketika memaksakan dengan on-prem sekitar 50% Mbak penghematannya gitu. Kalau kita kalkulasikan. Jadi dengan menggunakan cloud kita sudah meminimalisir biaya-biaya yang harus kita adakan yang baru gitu untuk melengkapi keamanannya yang akhirnya kita akhirnya memilih dengan menggunakan cloud. Jadi yang server on-prem yang saat ini kita
sudah tidak pakai lagi sih Mbak, kurang lebih. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kita juga beberapa yang kita rasain sekarang adalah uptime-nya Mbak. Sebelumnya kita menggunakan 4 ISP Mbak. Kita ada 4 ISP yang di kita. Jadi ketika ada satu mati, switching ke ISP lain, ada ISP lagi mati, switch lagi ke yang lain. Karena kita kan on-prem, terus IT kita juga harus standby gitu, siap ketika ada yang mati. Ayo kita switch, ayo kita balancing ke yang ini, ke ini. Jadi kayak kita nggak tenang aja hidupnya gitu, Mbak. Lagi-lagi ada ini, lagi ada gitu. Gitu. Jadi data monitoring uptime kita itu 90%, Mbak. Jadi cukup rendah gitu menurut saya gitu. Jadi kita pernah suatu hari kita downtime di mana seluruh operasional dari jam kerja sampai jam 4. Nah, saat itu kita downtime semua ISP 4-4-nya mati, Mbak. Waktu itu ada pemotongan apa saya juga lupa dari pekerjaan pemerintah itu mati semua yang akhirnya operasional kita berhenti. Yang akhirnya semua karyawan dipulangkan, Mbak, di jam 2 itu. Jadi itu cukup, ini penyebabnya saya gitu. Semuanya nggak bisa ngapa-ngapain karena kita sistemnya ada trackingnya juga kan Mbak. Jadi setiap section itu harus melakukan track pada barcode masing-masing baju. Ketika itu tidak dilakukan itu ya melanggar SOP kita dan customer jadi tidak terupdate untuk posisi saat ini kemana. Jadi akhirnya kita berhentikan operasional, kita lanjutkan besoknya mereka berangkat lebih pagi 1 jam gitu. Jadi itu juga yang bikin kita apa ya nggak enak juga gitu karena dengan kita udah menerapkan sekarang dengan cloud itu jauh lebih kita ngerasa tenang aja gitu bisa ngelakuin pengembangan yang lain gitu. Sekarang uptime-nya 100% Mbak. Kita belum pernah down selama 6 bulan ini. Jadi dari data monitoring emang kita cukup baik sih Mbak. Kemudian saya coba minta review juga dari teman-teman yang pakai sistemnya dari produksi, dari store dari depan kita di cabang-cabang. Emang mereka feedbacknya bagus. Mereka merasa jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Jadi emang ya banyak yang benefit yang kita rasain yang lebih bagus dari sebelumnya dengan menggunakan on-prem sih. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu tadi banyak ya Pak, berarti 50% budget IT itu berarti sangat besar ya dalam optimisasi tadi ya. Jadi benar-benar dilakukan gitu efisiensinya dalam segi budget dari antara ke on-premise eh, ke cloud gitu. Nah, tapi ini saya juga jadi penasaran, saya lupa nih ada pertanyaan nih dari Pak Aji Sadana. Ini mungkin untuk Pak Dedi ya. Sekarang kami memakai server HCI on-premise. Kami ingin beralih ke cloud. Menurut Bapak, sebaiknya kita full migrasi ke cloud atau hybrid yang on-premise tetap dipertahankan atau bagaimana tuh Pak keuntungannya? Oke, siap. Terima kasih Pak Aji Sadana atas pertanyaannya. Kalau dari sisi saya sebenarnya penggunaan cloud apakah akan dikombinasi dengan yang ada di on-premise atau hybrid itu dikembalikan ke policy yang diterapkan di perusahaan. Terus terang dari sisi kami pun kita memiliki berbagai case. Ada customer yang tetap mempertahankan on-premise-nya, kemudian dengan kombinasi yang ada di eranya cloud, kemudian ada koneksi secara private dan lain-lain ya. Jadi menjadi solusi yang hybrid ya. Jadi antara infrastruktur yang di on-prem dengan infrastruktur yang di cloud akan berjalan secara terintegrasi. Nah, ini dikembalikan. Ada juga yang modelnya yang benar-benar secara kebutuhan customer ingin menghilangkan apa yang ada di on-premise. Ya, mungkin saya nggak tahu apakah ada rencana pindah kantor misalnya. Jadi yang data center yang ada sekarang ini benar-benar akan dihilangkan. Nah, itu juga mungkin akan dikembalikan ke konsep atau rencana dari perusahaan. Nah, dari sisi kami adalah tentu akan mensupport model yang diharapkan seperti apa? Apakah mau tetap terintegrasi dengan model hybrid ataukah mau menggunakan full di sisi cloud? Nah, keuntungannya apa? Sebenarnya kalau bicara keuntungan, kalau boleh saya sampaikan berdasarkan hasil riset ya kita tahu bahwa penggunaan infrastruktur cloud ini bisa menghemat sampai up to 77%. Nah, ini ada kajiannya ya, mungkin Bapak bisa cek di Google gitu ya. Berapa persen penghematan jika perusahaan pindah dari on-premise ke cloud.
Itu ada kajiannya dan kita bisa baca ya poin-poin apa yang menjadi kelebihan yang bisa diharapkan apabila infrastruktur itu bisa pindah ke cloud seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi poin sebenarnya mungkin dari Bapak adalah bagaimana sih proses pemindahan gitu ya. Anggaplah nanti kita berharap akan ada cost efisiensi. Nah, tentu dari sisi kami pun akan membantu menghitung, Pak. Misalnya nih, Bapak sekarang sistem menggunakan on-prem, ya, menggunakan HCI. Bapak harus maintain HCI infrastruktur tersebut selama ini ya, mungkin dengan biaya tertentu. Mungkin Bapak sudah hitung tuh biaya waktu awal CAPEX-nya berapa, kemudian untuk running HCI tersebut butuh infrastruktur tambahan seperti data center, AC, listrik, itu juga mungkin Bapak punya hitung-hitungannya ya, sehingga ujung-ujungnya apa? Ada total cost of ownership yang Bapak sudah punya figurnya, ya hitung-hitungannya. Nah, kemudian bagaimana kalau ke cloud? Nah, kita bisa bantu, Pak. Kita bisa bantu cara menghitung secara komersial atau secara hitung-hitungan matematis gitu ya. Apabila pindah ke cloud, berapa keuntungan yang Bapak bisa dapatkan. Dan kita banyak sekali juga membantu selain model yang dari on-premise, juga termasuk yang dari cloud lain, ya, misalkan dari global cloud ya. Dari global cloud mereka sampaikan, Pak Didi ini saya punya list aset atau infrastruktur atau instan atau apapun istilahnya yang ada di global cloud. Bisa nggak minta tolong dihitungkan, kalau di era ini kita bakal dapat penghematan berapa gitu ya. Itu sering kali kita bantu ya dengan support dari tim sales kami juga. Dan biasanya di awal sudah langsung ada indikatif cost optimization. Nah, ini yang bisa menjadi batu loncatan ya, atau sebagai trigger awal untuk kita bisa melakukan inisiatif untuk proses migrasi. Nah, tentu menjadi problem lagi, bukan problem, maksudnya menjadi satu tahapan lagi yaitu untuk proses migrasinya. Dan ini yang menjadi satu advantage juga dari eranya cloud. Kita banyak sekali terus terang membantu proses migrasinya dan ini menjadi challenging dari sisi kami. Kita ada bahkan yang pengalaman bisa migrasi dalam hitungan hari, itu ada ya 1-2 hari, bahkan di weekend kita juga pernah punya case. Ada yang proses migrasinya seminggu selesai, sebulan juga selesai juga ada. Jadi itu tergantung dari kompleksitas maupun terkadang mungkin dari sisi kami kita ready, tapi terkadang dari tim Bapak atau tim customer juga ada kebutuhan availability waktu yang bisa kita sesuaikan. Mungkin misalnya gini, oke, kita ready nih dari arahnya cloud, tapi dari tim user atau customer bisanya Sabtu Minggu aja untuk proses migrasinya mengingat dari operasional dari harian. Kita juga akan menyesuaikan hal tersebut. Dan ini yang sebenarnya kita support selama ini dan banyak sukses story yang sudah terjadi yang sudah kita berikan ke customer seperti itu. Oke, nah ini kita semakin mendekati sesi-sesi pertanyaan terakhir ya. Tapi saya mau wrap up aja sih. Jadi kalau misalnya saya mau tanya masing-masing sih, mungkin dari Pak Raffi gitu ya. Apa sih Pak pembelajaran paling penting gitu yang didapat dari pengalaman mengelola cloud dari on-premise gitu, apalagi di tengah situasi ekonomi yang dinamis seperti ini. Dan ada nggak sih kayak tips atau strategi gitu yang bisa dibagikan gitu ke perusahaan atau teman-teman IT di sini yang lain agar tidak boros gitu dalam penggunaan cloud? Nanti juga mungkin bisa dilanjutkan untuk Pak Dedi, apa sih Pak strateginya gitu supaya jangka pendek dan jangka panjangnya deh bagaimana untuk cost optimization di cloud seperti itu. Mungkin bisa dari Pak Raffi dulu. Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi pengalaman saya, pembelajaran yang dapat selama ini dari migrasi ini, yang paling penting adalah terkait fleksibilitas ini. Jadi di cloud ini emang ya kita bebas mau ngapain aja, mau kita beli yang paling tinggi juga bisa, kita mau disesuaikan juga bisa. Jadi lebih ke bagaimana fokus kita, apa fokus kita biaya atau fokus kita spek yang tertinggi gitu. Karena
pada awalnya memang pemikiran saya itu salah gitu Mbak. Jadi waktu itu saya pengennya yang paling tinggi aja biar aplikasi saya itu paling cepat gitu. Jadi nggak ada lag-lag atau gimana. Ternyata dari teman-teman eranya cloud itu nggak seperti itu juga gitu. Jadi kita bisa sesuaikan gitu. Apakah emang kita harus beli yang seperti itu atau gimana gitu. Jadi di situ emang yang pembelajaran yang saya dapat ternyata nggak harus kita beli yang langsung paling tinggi banget gitu. Yang selama ini pemikiran saya itu seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian jadi ketika kita udah berbicara cloud, menurut saya sekarang kita udah ngomonginnya biaya, Mbak. Jadi sebelumnya kan kita on-prem hanya biaya listrik, biaya karyawannya yang dihitung, kemudian biaya seperti internet. Nah saat ini ketika kita udah cloud itu kita harus benar-benar monitoring sih Mbak. Jadi ketika apakah ini udah kita terlalu tinggi atau kita perlu dikurangin lagi atau malah kurang kita perlu dinaikkan lagi. Jadi sekarang lebih berpikirnya lebih ke monitoring biaya yang akan kita keluarkan ke depannya gitu. Jadi saya berpikir gimana caranya kita tetap menekan biaya operasional kita tanpa ngurangin kualitas kalau dengan cloud ini, Mbak. Kemudian kalau dari kita, strategi kita untuk bisa optimalkan penggunaan cloud itu pertama mungkin dari pengalaman kita itu ukur dulu kebutuhan kita, Mbak. Jadi apakah kita membeli yang sama seperti sebelumnya di on-prem atau enggak gitu. Dan waktu itu kita diarahkan untuk coba di mid dulu, Mbak, di spesifikasi tengah dulu. Yang mana ketika dicoba, oh ternyata ini oke nih berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Saat sudah running, oh ini ternyata masih kurang. Jadi akhirnya kita coba di-up-kan lagi untuk spesifikasinya. Kemudian kita bisa juga yang tadi saya ceritain sih, kita bisa tiering storage-nya. Jadi yang data-data lama itu bisa kita pindahkan ke storage yang spesifikasi rendah yang dimana itu harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sih seperti itu sih. Oke, kalau gitu. Itu tadi jawaban dari Pak Raffi ya sebagai pelanggan gitu. Nah, kalau dari Pak Dedi sendiri gitu Pak, apa sih Pak strategi jangka pendek dan jangka panjang gitu yang bisa diterapkan untuk teman-teman IT di sini yang bisa untuk cost optimization di cloud seperti itu Pak? Oke, siap. Untuk jangka pendek, kalau yang saya rekomendasikan adalah kita open discussion. Jadi silakan Bapak Ibu hubungi kami, hubungi tim sales Eranya Cloud. Saya sebagai cloud consultant terus terang banyak sekali mendapatkan semacam requirement bagaimana sih proses optimalisasi biaya segala macam gitu ya. Dan itu yang kita bantu secara teknikal, secara diskusi, dan itu yang mungkin menjadi poin ya. Ibaratnya kita tidak membuat customer itu pusing sendiri ya. Jadi kita bareng-bareng kita diskusi Pak. Bapak punya case apa? Bapak saat ini punya environment-nya seperti apa? Kemudian kira-kira Bapak berharap akan optimize di berapa persen misalnya? Kita coba akan bantu. Terus terang kalau kita mencari cara bagaimana kita bisa dapat quick win gitu ya, itu tidak bisa serta-merta mungkin, oh udah ini langsung dipenggal aja nih, resource ini kita kurangin. Tentu kita butuh semacam analisa, misalnya kalau misalnya suatu workload itu dikurangin resource-nya, impact terhadap bisnis apa. Nah hal-hal seperti itu, diskusi teknis, analisa, itu yang memang kita support ya, terkait dengan kebutuhan untuk kita bisa melakukan optimalisasi gitu ya. Itu untuk jangka pendek seperti itu. Jadi come to us, silakan Bapak Ibu untuk hubungi kami, kita bisa berdiskusi lebih detail lagi terkait dengan kedepannya seperti apa. Nah kemudian untuk jangka panjangnya seperti apa? Nah jangka panjangnya kalau menurut saya adalah yang paling simple untuk bisa dilakukan, Bapak bisa cek misalkan terkait dengan biaya-biaya yang saat ini Bapak tidak bisa Bapak kontrol. Contohnya misalnya terkait dengan penggunaan egress cost ya. Egress cost itu mungkin selama ini nggak pernah terpikir Bapak butuh harus spend biaya terkait dengan egress dari biaya cost. Nah itu juga sebenarnya harus dianalisa dan bisa diantisipasi ya. Mungkin anggaplah untuk proses menghilangkan egress
cost ini tidak serta-merta bisa dilakukan ya. Mungkin Bapak harus melakukan misalkan pemindahan atau menggunakan metode CDN ya. Atau secara jangka panjang anggaplah wah ini kayaknya lebih baik pindah ke eranya cloud deh, di mana udah nggak ada biaya egress lagi. Nah itu juga bisa sebagai inisiatif untuk kedepannya mungkin kita bisa inisiatkan di quarter berikutnya untuk target Bapak bisa menghilangkan biaya egress itu, termasuk juga biaya dari sisi mungkin cost untuk open ticket, untuk problem-problem solving segala macam, di mana selama ini juga Bapak mengeluarkan biaya yang memang tidak diperlukan seperti itu. Mungkin dari saya itu sebagai quick win-nya ya. Oke. Nah, ini kita sesi pertanyaan paling terakhir nih Pak. Satu pertanyaan terakhir untuk Pak Dedi dan Pak Raffi gitu ya. Ini mungkin untuk ke Pak Raffi dulu deh. Apa sih Pak rencananya GIFS terkait cloud ke depannya? Apakah ada fokus pada otomasi AI atau ada ekspansi regional? Dan mungkin bisa disampaikan juga nih Pak harapan Bapak dan dukungannya terhadap eranya cloud di masa depan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi berbicara rencana ya Mbak. Jadi saat ini masih angan-angan aja sih Mbak. Jadi belum kita obrolin ke manajemen yang lain. Jadi aplikasi kita itu banyak tertarik oleh laundry lain khususnya Mbak. Jadi kita JIF ada di 13 negara, ada total di 22 kota di dunia Mbak. Dan mereka ketika studi banding istilahnya gitu ya, ke kita itu melihat bahwa aplikasi kita itu emang yang kebetulan yang paling baik dari semua JIF gitu sih Mbak. Jadi mereka tertarik dengan apa yang kita miliki, aplikasi untuk proses mulai dari penjualan, kemudian monitoring, produksi, sampai dengan di ending nanti pengiriman barang dan lain-lain. Dan mereka selalu tanya, apakah kita bisa beli, apakah kita bisa pakai gitu. Sebelumnya kita kan pakai on-prem gitu kan Mbak. Jadi kita masih belum berani gitu Mbak untuk kayak ngejual aplikasi ini. Kita harus set up server kita di negara-negara lain, nanti kalau ada masalah kita harus bolak-balik. Jadi sampai saat ini kita masih belum berani melakukan itu. Dan akhirnya sekarang kita udah coba ke cloud. Kita lagi sedang mempelajari apa kita mungkin untuk membuat software as a service gitu sih Mbak. Jadi kita coba aplikasi coba kita susun bagaimana pengaturan konfigurasinya untuk bisa kita terapkan untuk negara-negara lain yang tertarik. Karena kita juga sering, selain JIF, laundry dari luar negeri juga sering berkunjung ke kita dan mereka juga tertarik. Boleh nggak nih pakai gitu. Tapi kita kan karena ini milik JIF Indonesia, bagaimanapun konfigurasinya kan harus menyesuaikan saat ini yang dengan on-prem. Tapi sekarang kita pakai cloud, kita lagi coba untuk coba menyesuaikan apakah itu memungkinkan. Mungkin nanti juga saya butuh support juga dari teman-teman eranya sih Mbak. Kemudian harapannya paling tetap pertahankan kualitas supportnya aja sih Mbak. Karena di situ kayak nadinya kita gitu ya Mbak. Jadi kita ada apa-apa udah harus cepat gitu. Kalau enggak kan kita 1 detik anggap aja scan di data kita nggak masuk, itu udah mempengaruhi ke yang lain sih Mbak. Mungkin nanti Mbak sama Bapak kalau mau berkunjung biar lihat bagaimana sistem kita ternyata sekrusial itu, bisa datang ke kantor kita Mbak. Kurang lebih sih kalau seperti itu. Tahankan kualitas supportnya aja sih Mbak. Terima kasih Mbak. Siap. Terima kasih Pak Raffi. Dan statement terakhir nih dari Pak Dedi. Kira-kira nih Pak, tadi kita udah ngomongin cloud cost optimization, kita juga tadi udah dengar pengalamannya Pak Raffi dan hasil dari efisiensinya. Kalau dari Pak Dedi sendiri nih, dalam cloud cost optimization ini apa sih Pak kira-kira yang bisa menjadi apa ya, kayak key learning gitu untuk teman-teman di sini gitu. Mungkin juga nanti supaya menginspirasi gitu, misalnya mau ngobrol lebih lanjut dengan eranya cloud gitu, Pak Dedi bisa disampaikan. Oke, ya terima kasih. Mungkin kalau dari saya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu yang memang mungkin hadir di sesi ini untuk kita berdiskusi lebih jauh, lebih luas lagi, lebih detail lagi terkait dengan kebutuhan IT services yang bisa kita support. Ya kita ingin share terkait dengan beberapa success story kami juga dengan customer,
yang sudah berhasil memindahkan migrasi baik dari sisi on-premise, dari sisi cloud lain, dari global cloud, pindah ke eranya cloud, tentu dengan satu poin utama yaitu cost effectiveness dan cost efficiency. Proses tentu menjadi hal yang sangat variasi, dan itu yang nanti kita akan coba gali perbedaan apa yang mungkin sudah kami dapatkan insight dari beberapa customer itu menjadi semacam pembelajaran juga ya dari sisi kami untuk bisa kita ya diskusikan, bisa kita share terkait dengan pengalaman dan apa yang menjadi success story kami buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain yang mungkin ingin berlangganan di eranya cloud. Seperti itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, itu tadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung sore ini. Saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Raffi dan Pak Dedi. Mungkin Pak Dedi, saya juga tadi udah di chat nih sama tim lain. Mungkin Ya, kalau misalnya izin Pak Dedi mau ya, pamit saya duluan, izin. boleh. Terima kasih semuanya atas waktunya. Kita bisa diskusi. Terima kasih Mbak Anissa. Terima kasih. Terima kasih. Saya Ya, izin. nah siapa Dedi, terima kasih. Untuk Pak Raffi, jangan pergi dulu Pak. Karena tadi kan saya udah ngomongin nih bahwa kita akan ada pemenang pertanyaan terbaik yang berhasil membawa PR package dari eranya cloud gitu. Nah, kira-kira dari semua yang sudah bertanya hari ini, kalau satu orang dari Pak Raffi, siapa nih Pak yang pemenang pertama untuk berhak mendapatkan PR package dari eranya cloud? Dari saya nih Bang, nggak dari Mbak aja. Siapa Boleh. nih Pak kira-kira? Yang pertama sih Mbak. Tadi Dari yang pertama ya, ya, dari Ibu atau Bapak J Setiawati ya tadi ya yang bilang bahwa oh tadinya mahal gitu ya pengalaman cloudnya itu ya. Oke, kita catat, tolong dicatat teman-teman dari marketing eranya cloud. Dari Bapak atau Ibu J Setiawati, nanti boleh diisi feedback formnya mungkin Bapak atau Ibu supaya nanti memudahkan kita untuk menghubungi Bapak atau Ibu seperti itu. Kemudian kalau satu lagi dari saya deh, satu lagi saya mau mungkin tadi Pak Eko Yulianto ya, tadi yang menanyakan tools apa gitu untuk mengaudit biaya cloud seperti itu. Nanti juga untuk Pak Eko Yulianto jangan lupa untuk mengisi feedback formnya karena nanti akan dihubungi oleh pihak eranya cloud seperti itu. Oke, mungkin tim eranya cloud house sudah ready untuk ditampilkan undiannya. Kita akan ada undian, jadi buat teman-teman tadi yang sudah mengisi feedback form, kita ada 2 voucher, dua saldo e-wallet senilai ratusan ribu rupiah. Oke, ini dia sudah ditampilkan ya. Aduh, semoga sebelum H-1 liburan ini ada yang kira-kira ada yang beruntung bisa dimulai ya untuk pemenang pertama. Ada Oke, ya, oke itu saya. Pertama ada dari Pak Imam Budiman, selamat kepada Pak Imam Budiman. Nanti akan dihubungi ya Pak oleh tim eranya cloud. Untuk pemenang selanjutnya silakan. Apakah sudah ada pemenangnya? Oke. Pemenang kedua adalah dari Pak Muhammad Aji Pramono. Begitu tadi. Selamat untuk Pak Imam dan Pak Aji. Lumayan ya Pak. H-1 liburan lumayan lah dapat saldo e-wallet besok buat GoFood. Gitu. Oke kalau gitu. Oke itu tadi sekian dari eranya cloud. Saya sekali lagi Pak Raffi. Saya mau terima kasih untuk Pak Raffi udah mau kita ajak diskusi hari ini. Tadi bagus banget. Saya juga dapat insight banyak sekali ya. Ternyata kalau pakai cloud itu memang lebih efisien ya dan banyak sekali hal-hal yang bisa
explore tentunya, gitu ya Pak Raffi. Nanti kita ketemu lagi Pak Raffi, mungkin nanti saya main bener. Tadi kan Pak Raffi ngundang saya ke Boleh. kantor JIPS ya. Nanti saya datang Siap, ditunggu, sama Mbak. teman-teman marketing. Siap, nanti kita berkabar Pak kalau gitu. Nah, buat teman-teman mungkin yang hari ini sudah hadir atau yang tadi menonton webinar dan mungkin ingin berdiskusi lebih lanjut dengan tim Eranya Cloud, bisa menghubungi kami lewat website langsung di live chat maupun WhatsApp yang ada di website nanti, ataupun bisa juga menghubungi kami lewat email di marketing@eranyacloud.com. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Eranya Cloud. Itu semuanya namanya @eranyacloud ya di Instagram, dan untuk di LinkedIn adalah Eranya Cloud Indonesia. Kita juga mau mengingatkan bahwa kita tidak menanggung jika adanya terjadi penipuan karena ada beberapa kali terkait penipuan gitu. Jadi kita tidak menanggung untuk penipuan. Semua statement hadiah akan dihubungi langsung oleh pihak Eranya Cloud. Seperti itu. Oke, selamat sore semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya, Pak Raffi, dan tim Eranya Cloud semua di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di event Eranya Talks berikutnya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Mbak. Selamat sore.